Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang tegangan. Apa yang dimaksud tegangan? Mari simak video berikut. Kembali lagi dengan saya Fajar Nugroho di channel SITV. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang tegangan. Apa yang dimaksud tegangan? Mari simak video berikut. Nah, apa yang dimaksud tegangan? Mari kita lihat gambar pada video kali ini. Jika kita asumsikan dua gelas di atas meja ini memiliki lubang yang sama dengan tinggi yang sama, dan di atas meja dengan tinggi yang sama, dan kita isi air di gelas yang satu, maka pada lubang di antara dua gelas tersebut akan mengalirkan air. Nah, air ini kita asumsikan tegangan ya. Jika kedua gelas ditempatkan di tempat yang sama tinggi, maka permukaan air pada kedua tabung akan sama tinggi. Kedua gelas kita samakan tingginya dan gelas berada posisi yang sama tinggi, dan kita isi air di gelas 1 dan gelas 2. Volume air itu sama tinggi, tidak ada bedanya. Nah, mari kita lihat di berikutnya. Nah, pada gambar berikut beda dengan gambar sebelumnya. Jika kita asumsikan beda tinggi antara gelas 1 dan gelas satunya, maka aliran air akan mengalir ke gelas yang lebih rendah. Nah, ini hukum tegangan diasumsikan pada gambar yang sekarang, bukan gambar yang sebelumnya. Jika salah satu tabung diangkat, maka dengan sendirinya air akan mengalir ke tabung yang lebih rendah. Makin tinggi tabung diangkat, maka aliran air makin deras mengalir melalui pipa ke gelas yang rendah. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Jika salah satu tabung diangkat, saya ulang ya, maka dengan sendirinya air akan mengalir dari tabung tersebut ke tabung yang lebih rendah. Nah, hukum tegangan ini sama persis kita asumsikan dengan hukum pada aliran air, di mana aliran air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga tegangan akan mengalir pada beda potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, gitu ya. Nah, setelah melihat gambar yang sebelumnya, jadi apa itu tegangan? Bisa kita tarik kesimpulan, yaitu perbedaan potensial energi atau listrik antara dua titik. Jadi di antara titik satu ke titik satunya, yaitu titik yang tinggi ke titik yang lebih rendah. Nah, itu hukum dari tegangan. Sedangkan volt itu apa? Dimana volt ini satuan dari tegangan listrik. Gitu ya teman-teman, paham? Nah, setelah melihat dua gambar sebelumnya, dimana gambar yang pertama yaitu dua tabung yang berdiri sejajar tinggi, yang gambar kedua yaitu dimana tabung yang kesatunya lebih tinggi daripada gelas yang kedua. Nah, dapat kita tarik kesimpulan dari dua gambar ini, di mana pada gambar tersebut terjadi aliran, di mana konsep aliran air tadi, air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga tegangan ini, atau tinggi gelasnya itu semakin tinggi posisinya, itu menunjukkan besarnya energi potensial yang dimiliki dari gelas tersebut. Nah, yang paling terlihat dari ini adalah perbedaan tinggi dua tabung yang di gambar yang sebelah kanan ini, sekaligus menentukan besarnya perbedaan potensial, di mana posisi yang lebih tinggi itu tentunya memiliki energi potensial yang lebih tinggi, selanjutnya mengalirkan tegangan ke energi potensial ke posisi gelas yang lebih rendah, di mana energi potensialnya lebih rendah.
Nah, jadi semakin tinggi besar perbedaan potensialnya, semakin deras aliran air dalam pipa. Begitu juga dalam tegangan, semakin tinggi perbedaan potensialnya, maka semakin deras aliran tegangan di dalam kabel yang menyalurkan tegangannya. Nah, perhatikan pada gambar ilustrasi berikut, di mana baterai itu sebagai pusat energi ya, di mana truk ini berfungsi untuk memuat energi-energi untuk disalurkan ke dalam LED. Setelah truknya sampai di LED, maka energi tersebut akan ditumpahkan semua di dalam LED, maka menimbulkan energi panas dan cahaya yang timbul di dalam LED. Nah, setelah energinya habis, si truk tersebut akan mengalir kembali ke dalam energi potensial yang lebih rendah, di mana posisi tersebut di kutub positif dari baterai tersebut. Semakin sering atau semakin lama si truk mengangkut energi yang di dalam baterai, maka energi yang di dalam baterai yang tersimpan di dalam baterai akan terkuras dengan seiring berjalannya waktu. Jika energi sudah habis, maka truk sudah tidak dapat mengangkut energi yang di dalam baterai dan tidak bisa juga menyalurkan di dalam LED untuk mengubah energi panas dan energi cahaya, dan juga tidak bisa mengalirkan ke potensial yang lebih rendah juga gitu ya. Jadi truknya seolah-olah seperti parkir, kehabisan bahan bakar gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana jika LED-nya itu dibuat dua? Nah, maka bebannya itu kan semakin tinggi, yang lebih jelas begitu ya. Maka muatannya itu dibagi dua, jadi cahayanya itu lebih redup. Konsep penyebaran energi potensialnya masih sama, cuma energinya itu dibagi menjadi dua, maka cahaya di kedua LED akan lebih redup. Gimana jika lampu LED diposisikan pada posisi paralel, di mana LED-nya tidak sejajar jalurnya tapi beda jalur gitu ya. Nah, maka hukum potensialnya sama, akan mengalirkan ke energi potensial yang tinggi, mengalirkan ke energi potensial yang lebih rendah. Perbedaannya daripada tadi yang dipasang secara seri, itu jika dipasang secara seri maka cahayanya akan redup. Kebalikan dari seri yaitu paralel, maka cahayanya dua LED ini akan sama terang, di mana tegangan di LED satu sama di LED satunya itu dibagi rata, bukan sama beda antara LED satu dengan LED lainnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang tegangan ya teman-teman. Jadi apa itu tegangan, apa itu voltase, sama saja antara tegangan dan volt. Jika tegangan itu perbedaan potensial, maka volt itu satuan dari tegangan listrik. Untuk video-video selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu daya, apa itu arus, apa itu Kirchhoff. Maka stay tune di channel Fajar Nugroho. Jangan lupa subscribe, like, and share.